Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita mulai acara kebaktian kita pada saat ini. Kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Anak segera
Dengarlah firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan pada ibadah kita hari ini yang tertulis di Imamat 19 ayat 18. Begini firman Tuhan, janganlah engkau menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhanmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita minta sama-sama kekuatan kepada Tuhan agar kita dikuatkan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa manusia. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Inilah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan mengasihiku, berbahagia bersyukur. Bilangnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Marilah kita membaca secara responsoria firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat 9 sebagai epistel kita pada minggu kita hari ini. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyikanlah Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagi namamu. Mazmurkanlah namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Ia yang memerintahkan dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bersorak-sorai seluruh bangsa yang hidup dalam semesta. Nyanyikanlah puji-pujian kepada Allah yang kekal. Bersukacita menyanyikan dengan nafiritan penting. Memuliakan Allah Bapa, surga yang maha tinggi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, Shalom buat kita semua. Dengan penuh suka kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian minggu ketiga setelah Trinitatis, tanggal 3 Juli 2022. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, berbuat baik kepada semua orang. Yang pertama, warta umum. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Ivan Leonardo Tamba SE, putra Bapak H. Tamba, Ibu R. Boruna Pitupulu. Alamat Jalan Setia, Sigunggung. Jemaat GKPI Pekanbaru Kota, Resort Pekanbaru Kota. Dengan Entri Wulandari Boru Panjaitan, putri Bapak Sintua B. Panjaitan, Ibu L. Boru Hasibuan. Alamat Jalan Surya nomor 17 Bambu Kuning, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan Jumat 8 Juli 2022 di GKPI Pekanbaru Kota, Resort Pekanbaru Kota. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Daniel Joshua Sihombing, putra Bapak Sanggam Sihombing Esos, Ibu Lydia Boru Panjaitan. Alamat Jalan Rawamangun, Gang Rawamangun, Sektor Pengayoman. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Antonia Dian Herawati Boru Pakpahan, putri Bapak Kusmadi Heri Purnomo almarhum, Ibu Antonia Krisiasih Widowati. Alamat Jalan Jati Tengah nomor 13 B 392 Rawalumbu Bekasi. Jemaat HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin. Pemberkatan Sabtu 9 Juli 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Kamis 7 Juli 2022 di ruang konseling. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Hermanto Simajuntak, putra Bapak A. Simajuntak almarhum, Ibu S. Boru Panjaitan. Alamat Jalan Kartikasari Rumbai, Sektor Padang Bulan 1. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Novelia Lolita Hotmaida Boru Manurung, putri Bapak Sintua Nelson Manurung almarhum, Ibu Melva Boru Sianipar. Alamat Jalan Ria Gong Damai nomor 13, Sektor Padang Bulan 1. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan Jumat 15 Juli 2022 di HKBP Sihorbo, Resort Sihorbo Barus.
Suara Koinonia, pelayanan. Minggu hari ini 3 Juli 2022, Pendeta Victor Singalha Silalahi STHMM, Pendeta Resort, melayani di HKBP Tampan jam 10 WIB. Kedua, kegiatan anak sekolah minggu. Minggu hari ini 3 Juli 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong 2 dan 3 atau kelas 3 SD sampai dengan SMP. Minggu 10 Juli 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong Batita dan Horong 1. Batita sampai dengan balita kelas 1 SD sampai dengan kelas 2 SD. Kegiatan anak sekolah minggu secara tatap muka. Yang ketiga, lansia. Pada hari Selasa 5 Juli 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. Yang keempat, kebaktian doa sektor di gereja. Rabu 6 Juli 2022, ibadah doa sektor diadakan di gereja, masuk pukul 19 WIB, diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang kelima, audit keuangan Distrik 22 Riau Regional 1. Senin 4 Juli 2022, diadakan audit keuangan Distrik 22 Riau Regional 1 bertempat di HKBP Harapan Jaya, dimulai pukul 9 WIB. Yang keenam, penahbisan penatua. Minggu 10 Juli 2022 pukul 11 WIB akan diadakan acara kebaktian penahbisan penatua HKBP Pekanbaru sebanyak 3 orang. Pertama, Nyonya IM Samosir, calon Sintua Sri Borsi Majuntak dari sektor Pekanbaru Tonga. Yang kedua, calon Sintua L Gurning, Boru Sinurat, sektor Pengayoman. Ketiga, calon Sintua Dr. Andus R. Silitonga, Boru Aritonang, sektor Bambu Kuning, Tenayan. Setelah acara penahbisan, dilanjutkan dengan acara ramah tamah di Sopo Godang. Huria mengundang semua perhalado dan jemaat mewakili sektor Pekanbaru Tonga, Pengayoman, dan Bambu Kuning, Tenayan, masing-masing 5 keluarga. Yang ketujuh, persembahan operasional HKBP Resort Pekanbaru. Minggu 10 Juli 2022, kita akan mengumpulkan persembahan untuk operasional HKBP Resort Pekanbaru sesuai dengan program kerja tahun 2022 melalui amplop. Kedelapan, buku renungan harian. Diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja kita sudah dapat mengambil buku Pajonok mendekat edisi Juli-Desember 2022 dari Sintua sektor masing-masing. 9. Bunga altar yang menyusun bunga altar untuk bulan Juli 2022 dari sektor Pengayoman. 10. Kegiatan tahun kesehatan HKBP Distrik 22 Riau Regional 1, seksi olahraga pertandingan bola voli. Jadwal dan hasil pertandingan bola voli boleh kita baca di warta kita masing-masing. Kegiatan seminar kesehatan tahun kesehatan Regional 1 Distrik 22 Riau. Acara seminar kesehatan cek gula darah dan donor darah akan diadakan pada hari Sabtu 9 Juli 2022 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Tempat Gedung Ex Saudi HKBP Pekanbaru untuk seminar, gedung sekolah minggu untuk cek gula darah dan donor darah. Suara Diakonia. Pertama, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 3 sampai dengan 9 Juli 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Yeremia 20 ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan
dan kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Yesus Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horasma di dasalhutna manginang. Shalom. Selamat hari Minggu. Sehat doamu manginang. Luar biasa doh. Mana biasa di luar. Luar biasa do berita muna amanginang. Sehat. Puji Tuhan. Alani amanginang. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bekali kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita. Kabar sukacita firman Tuhan dalam minggu pada saat ini tertulis dalam surat Paulus ke jemaat Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka
ia boleh melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Seorang guru masuk ke dalam ruangan kelasnya untuk mengajar. Lalu guru tersebut mengatakan, "Anak-anak, coba buka halaman 100. Sudah dibuka anak-anak? Sudah, Bu Guru. Sudah mengerti anak-anak? Belum, Bu Guru. Bagaimana kalian mau datang ke sekolah, mau belajar, sementara kalian tidak mempelajarinya di rumah? Kalau begitu, kita pulang," kata guru tersebut. Lalu dengan hari berikutnya, dengan pelajaran yang sama, dengan guru yang sama, guru tersebut juga berkata, "Anak-anak, coba buka halaman 100. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu Guru. Bagus. Kalau gitu kita pulang," kata guru tersebut. Lalu dengan pelajaran yang sama di minggu berikutnya juga dengan guru yang sama, tetapi sebelum masuk, anak-anak terlebih dahulu diskusi. Karena para murid-murid juga pada saat ini sudah lebih pintar ya, terkadang. Bagaimana caranya supaya guru ini mengajar? Kita katakan belum mengerti, kita juga pulang. Kita katakan belum mengerti, guru juga menyuruh kita pulang. Lalu bagaimana? Dengan ide yang bagus, dengan pemikiran mereka berkata, gini ajalah kita buat. Ketika nanti guru juga mengatakan buka halaman 100, sudah mengerti anak-anak, kita akan menjawab, sebelah mengatakan sudah, sebelah lagi mengatakan belum. Biar guru tersebut bingung. Lalu tepat guru tersebut masuk, "Anak-anak, coba buka halaman 100. Sudah dibuka anak-anak? Sudah, Bu Guru. Sudah mengerti anak-anak?" Dengan jawaban mereka yang komitmen, sebagian mengatakan, "Sudah, Bu Guru." "Belum, Bu Guru." Lalu Bu Guru ini juga tidak kalah idenya dengan bagusnya juga untuk menerangkan. "Bagus, kalau begitu kita pulang. Yang sudah mengerti, tolong ajari yang belum mengerti."
kita pulang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa pesan moral yang mau diambil dari cerita tersebut? Molo solo moroha gudangdo sidalian. Kalau kita tidak suka melakukan yang baik, maka kita akan mencari-cari alasan di dalam kehidupan kita. Molo solo moroha mangrubi halak totu tunggodangdo sidaliatta. Ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang baik, kalau kita tidak suka, kita akan mencari alasan di dalam kehidupan kita. Itu pasti. Molo mangulahon na dinggad do tuwaka jolma na hitahalomohon. Dang pola mauli mangulahoni. Molo mangulahon na dinggad do tu jolma na hitahalomohon, kita suka, dang pola maul mangulahoni. Alay bohado mangulahon na dinggan, tuna say mangarsahi hita. Bohado mangulahon na dinggan, tuna so makalomohok kita yang membenci kita. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Semua orang mau menerima yang baik di dalam kehidupannya, tetapi belum tentu setiap orang mau memberikan yang terbaik. Sudido halak na makolomohon akan adinggan itong atongan ni pardalanan ni ngulunon. Alay dang tuturo mana mangulahon na terbaik tong tudongan na. Ketika menerima yang baik, saya siap. Tetapi ketika saya ingin memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya, tunggu dulu. Nanti dulu. Berpikir dulu kita. Saya belum siap. Molotari ngutulaw na denggan. Nabi nahin ni halak tuhita. Totu sudiro makirim itong atongan ni pardalanan ni nguluton. Molotari ngut na majalo. Totu marsiguluk dohita. Marsiadu manyak kita. Ama tu si. Mula arong halak ni mangaleng sesuatu hal na duminggan. Arong riba na tong ale totu lima. Arobe tu si. Sangat gampang. Molo majalo murado hita. Alay mangurupi tungi sema na ulo mangurupi hita. Mencari kesalahan-kesalahan orang, kita juga sangat hebat. Mencari kesalahan-kesalahan orang lain, kita sungguh luar biasa. Tetapi melakukan yang terbaik supaya orang juga tidak komen, tidak ada yang mau. Kalau mengkritik, memuten, menilai, sangat luar biasa. Maunya beginilah, maunya beginilah, maunya beginilah. Ale mau lu disuruh bana, hamu mau jual mang, mabena dingganing. Nang mau jual, udang sangat tikik kutusi. Banyak alasan. Itu tayang manginang, toho doi pada dalam nonton, toho doi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti senang yang namanya kebaikan. Menjadi orang yang baik, berbuat yang baik, bertingkah laku yang baik, menerima kebaikan, dambaan kita semua orang. Dan itu pertanda bahwa dia adalah pengikut Kristus. Moto kita sebagai orang Kristen selalu berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kita.
Namun yang menjadi pertanyaan, benarkah semua orang melakukan yang baik? Benarkah semua orang Kristen itu sudah melakukan yang baik? Benarkah kita sudah sungguh-sungguh berbuat baik di dalam kehidupan kita? Mari kita merenung di dalam kehidupan kita pada saat ini. Apakah kita benar-benar mencerminkan gaya hidup orang Kristen yang selalu melakukan kebaikan itu? Nadigan mo hamu amang parpudi mengalih na duminggan tudungan muna. Kapankah kita terakhir kalinya melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita? Nadigan mamang inang. Nadigan dohita maulahon na duminggan pakadongata. Kapan? Kapan kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita? Nadigan moi. Jangan-jangan akaulahon na suding ganido taulahon di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluton. Na mangalim mo sugon ni rohani halak. Hidup orang Kristen itu membawa kesejahteraan bagi dunia. Hidup orang Kristen itu membawa kedamaian bagi seluruh dunia. Tak ada syarat dan ketentuan yang berlaku bagi kita. Kepada siapa kita berbuat baik? Kepada semua orang kita harus melakukan yang baik. Bukan hanya kepada orang-orang yang tertentu, bukan kepada orang-orang yang kita sukai. Berbuat jahat di dalam kehidupan kita bukanlah pilihan. Meskipun kita diperlakukan dengan jahat, berbuat jahat itu bukanlah pilihan. Meskipun kita diperlakukan dengan jahat, mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, yang terus diperlakukan dengan kebaikan oleh Tuhan Allah. Di bataro totong namang lehon, nadubinggan di perdalanan ni ngoluton, supaya kita tetap terus mengasihi, supaya kita tetap terus melayani, dapat mengampuni, dapat memaafkan. Namun dalam kehidupan kita sangat sulit untuk memaafkan. Tung macay molo si tutudo jolmay mangido maaf di tonga-tonga di perdalanan ni nguluna. Nung atung salah ibana, tung soolo do mangido maaf. Itulah sifat manusia. Sangat sulit untuk meminta maaf. Ibana nung salah, lu disi. Aru paju pang di tanorara pe. Olo do alok mo songoni. Tung songoni mapabenan na tuaw. Hinamusiro tong kan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, hidup berbuat apa yang baik bukanlah beban. Hidup berbuat apa yang baik bukanlah beban. Namun berbuat baik itu adalah panggilan Allah kepada kita. Berbuat baik itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam teks ini, Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang yang percaya di Galatia pada saat itu. Kota Galatia adalah salah satu kota yang begitu maju. Tetapi dalam keimanan mereka tidak maju. Sesama orang percaya, orang Kristen sama-sama lain saling menghujat, satu sama lain saling menghina,
satu sama lain, saling mencari keuntungan, saling menyalahkan. Kristen Yahudi mengatakan bahwa mereka lah yang terbaik. Kristen Yunani juga mengatakan bahwa kamilah ya juga yang terbaik. Mereka sama-sama mempunyai penilaian bahwa mereka kelompok yang terbaik. Kelompok kamilah yang terbaik. Maka muncullah kesombongan rohani. Akibatnya jemaat Galatia sudah tidak sehat lagi. Dalam situasi demikianlah Paulus mengingatkan, Paulus menuntun mereka agar mereka saling menopang dalam kasih yang dibuktikan lewat perbuatan yang baik. Paulus mengingatkan ini supaya mereka saling menopang. Dalam dunia ini, dalam kehidupan kita pada saat ini, kita sama-sama hidup orang yang baik dengan orang yang jahat. Orang yang baik dan orang yang jahat itu sama-sama menerima hujan. Orang yang jahat dan orang yang baik itu sama-sama menerima matahari. Sama-sama menerima siang dan malam. Lalu apa yang membedakan kita? Orang yang baik itu dengan orang yang jahat itu? Apa bedanya orang-orang yang melakukan pelanggaran itu? Kamu yang rohani harus memimpinnya ke jalan yang benar. Paulus mengingatkannya, kamu yang rohani harus memimpinnya ke jalan yang benar. Jika seorang melakukan yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, tidak hidup dalam hukum kasih Kristus, maka kamu yang rohani hidup di dalam kebenaran firman Tuhan harus menasihatinya dengan roh lemah lembut. Roha nalabok. Munang be mulununga tapi sang ada wado. Sono nama ho. Saat sesama kita jatuh ke dalam pelanggaran, tugas kita adalah menolongnya untuk kembali ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut dan menjaga diri kita untuk tidak meninggikan diri. Ketika kita sudah mengingatkan orang lain itu, kita juga sambil memperbaiki diri kita. Kita juga sambil menjaga diri kita supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jika seorang itu jatuh kita bukanlah untuk menghancurkannya. Nungamadawi bana di tipa tangga musik, dia sudah jatuh, lalu kita datang untuk menghancurkannya, lalu kita datang untuk menjauhinya, bahkan kita untuk memusuhinya. Sikap kita adalah merangkulnya, sikap kita adalah membimbingnya dengan roh lemah lembut untuk kembali ke jalan yang benar. Saat seorang itu terjatuh dalam pelanggaran, kerinduannya hanya satu, merangkulnya dalam kasih Tuhan. Ini yang perlu kita ingat. Mulum ada dosa sahalaki itu hadusa onna tapaingot maibana, tarangkul maibana. Itulah kerinduannya, bukan menjatuhkannya. Ayat 2 juga jelas Paulus katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu
Demikianlah kamu memenuhi kasih Kristus. Ada roh kasih Kristus on. Ada roh hukum Kristus on. Mengasihi Tuhan Allah dengan sesama kita. Beban, ada dua beban yang dikatakan dalam teks ini jika saya melihatnya. Jika saya menelitinya, ada dua beban. Beban dalam pelanggaran dosa-dosa kita dan beban hidup kita yang kita jalani. Beban yang kamu ketahui, beban yang kamu jalani ketika engkau jatuh sakit. Jika temanmu juga terjatuh di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, bertolong-tolonganlah menanggungnya, supaya temanmu itu juga merasakan sukacita, supaya penderitaan yang mereka alami tidak terlalu berat, meringankan beban. Ingatlah, jika saudara hari ini menolong seseorang, kamu juga akan ditolong nantinya. Jika saudara hari ini ditolong, maka satu saat juga kamu akan menolong orang lain. Bertolong-tolonganlah di dalam kasih Kristus. Hal yang lain juga Paulus katakan, selama masih ada kesempatan, mari berbuat baik. Pada dasarnya, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus ingin mengingatkan orang Kristen, orang yang percaya itu, untuk tetap tampil beda di dalam iman, tampil beda di dalam perbuatan yang menggambarkan kebaikan Allah. Kita harus tampil beda. Orang Kristen itu diajak supaya berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali, dengan dasar terlebih dahulu dengan orang-orang yang seiman. Allah tidak mau dipermainkan. Allah akan murka, Allah akan marah jika kita masih hidup di dalam pelanggaran itu. Ai iya disabur halak ido gotilonna, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita pasti semua tahu, mengetahui ini. Ini bukan penghukuman yang diberikan Paulus kepada jemaat Galatia. Alai soso doon, dipengot nasida, molo taulahon nandinggan, dapat kita manadinggan. Molo taulahon najat, dapat kita manajat. Alani unang ulahon najat. Molo taulahon nadinggan, dapat kita manadinggan. Molo taingot doon, ketika kita mengingat ini, lem marsitu tu mahita manabur di bagasa todi. Kita akan menabur di dalam roh, marhite ulaun nadinggan. Molo taingot doon, marhite na marsiuru pak kita, diaka na dok asa manggotil hita. Di hanguluan nasa leleng nileleng nai. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa firman Tuhan yang mau kita bawa pulang, yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan kita menasehati orang lain untuk berbuat baik, sementara diri kita sendiri
tidak berbuat baik. Ini yang perlu kita ingat. Jangan kita menasehati orang lain untuk berbuat baik, sementara diri kita sendiri tidak berbuat baik. Teruslah berbuat baik, sebab tidak ada yang sia-sia ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan yang baik. Sebab banyak orang yang masih hidup, namun sesungguhnya dia sudah mati karena pelanggaran yang dia lakukan yang terus berulang-ulang. Banyak orang yang masih hidup, namun sesungguhnya dia sudah mati. Karena apa? Karena pelanggaran yang terus mereka lakukan berulang-ulang. Dan diulapin adenggan. Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang baik. Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Yang kedua, jika engkau baik, maka juga aku lebih baik. Jika engkau jahat, aku lebih jahat lagi. Orang yang tidak beriman pun melakukan ini. Nah, so marhapor siapa mengula nodok, molo burju betong tuho, molo jukat tu tuho, bajukat tong tuho. Nah, so marhapor siapa mengula nodok. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang yang beriman dan tidak yang beriman? Kesempatan. Inilah yang membedakan kita. Bisan adong do petiki, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Pakai tikim tunadenggan, laho pauliulihon, laho pauture-turehon, unang bahet tikim tuna sodenggan, manang tulau na pasegahon. Yang merusak, nah pakai tikim, jangan pakai waktumu dengan itu. Hartamu itu tidak engkau bawa mati. Ingat ma, hartamu yang ada di dunia ini hamurau mi, jabatan mi, pangkat mi, dan lau mau mati. Alani pakai ma jabatanmu, pakai ma tikim, pakai ma hamuraunmu, pakai ma artami, lau mengurubi halak. Paturehon nadumenggan, ditong-tongan di perdalanan ni nguluna. Pakailah itu. Kita memberi bukan supaya kita diberkati Tuhan, tidak. Kita memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Cuma lu debatama masuk kita. Alani pakai matikim di bagasan perenggulan mi bicang adong do betikim. Yang ketiga, hidup ini adalah kesempatan. Gunakanlah dengan hal-hal yang baik. Benar, hidup itu sederhana. Yang rumit pikiran kita sendiri. Hidup ini sederhana. Tetapi yang rumit, yang sulit itu pikiran kita sendiri. Hidup itu berharga, maka jangan sia-siakan. Hidup itu anugerah, syukurilah di dalam kehidupanmu. Hidup itu singkat dan sementara. Perbuatlah yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikut amanginang dan terakhir, lihatlah bunga mawar yang di taman, yang begitu indah, yang begitu baik memancarkan kebaikan kepada sekelilingnya. Meskipun sekelilingnya merusaknya, mematahkannya, tetapi dia tetap memberikan yang terindah di dalam kehidupannya. Demikianlah di dalam kehidupan kita.
tetaplah berbuat baik bagi semua orang. Meskipun orang lain menjelek-jelekkan kita, meskipun orang lain menghina kita, meskipun orang lain menghakimi kita, jangan mudah terjatuh dalam pelanggaran itu. Tetaplah bertahan dalam kebaikanmu selagi masih ada waktu yang diberikan Tuhan. Ingat, kita tidak melihat apa yang orang buat kepada kita. Kita tidak melihat apa yang orang perbuat di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kulakukan kepada saudara-saudaraku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah kami dengarkan melalui hamba-Mu. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami supaya kami selalu berbuat baik di dalam kehidupan kami, meskipun orang lain menghakimi kami, meskipun orang lain menghina kami, meskipun orang lain menjelek-jelekkan kami, tetapi kami tetap bertahan. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu pada saat ini. Berbuat baik bagi semua orang. Di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, di dalam tingkah laku kami, tutur kata kami, ya Tuhan, ajari kami, supaya kami melakukan yang terbaik di hadapan-Mu, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami Tuhan, agar kami tidak hanya pendengar firman-Mu, tetapi kami pelaku firman-Mu di setiap perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa buat para jemaat-Mu. Jika ada yang mengalami penderitaan, jika ada yang mengalami kesulitan, jika ada yang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka, kiranya Tuhanlah menyertainya. Kiranya Tuhanlah yang menguatkannya. Kiranya Tuhanlah yang melindunginya, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi iman mereka semakin teguh, semakin percaya kepadamu. Nama-Mu semakin mulia di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Berkati pekerjaan mereka, berikan mereka kekuatan supaya mereka dapat menjalani kehidupan ini Tuhan. Berkat-Mu semakin melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka semakin bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala kehidupan kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 724 ayat 1.
Dan di sini kita sekaligus mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.